Dalam siaran pers resmi, satelit Yaogan Tiongkok tidak tampak luar biasa. Mereka digambarkan sebagai alat untuk pertanian, pemantauan cuaca, dan penelitian ilmiah. Ya, tentu saja, Tiongkok pasti begitu. Namun di balik kedok hasil panen dan studi iklim, para analis melihat sesuatu yang sangat berbeda. Tulang punggung dari salah satu jaringan pengawasan berbasis luar angkasa terbesar dan tercanggih di dunia. Sejak tahun 2006, Tiongkok telah meluncurkan lebih dari 500 satelit Yaogan. Beberapa di antaranya membawa radar bukaan sintetis yang mampu memotret target melalui awan atau pada malam hari. Satelit lainnya beroperasi dalam kelompok terkoordinasi, memberikan kemampuan kepada Beijing untuk melacak kapal-kapal di seluruh Pasifik hampir secara real-time. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah sistem dengan aplikasi militer langsung, meskipun diberi label sebagai satelit cuaca sipil. Kontradiksi itulah inti dari cerita ini. Bagaimana sebuah program yang dipasarkan sebagai ilmu pengetahuan damai justru menjadi inti dari kemampuan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan, memantau para pesaing, dan berpotensi mengubah keseimbangan peperangan laut. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah bagaimana sebenarnya satelit Yaogan bekerja? Apa yang bisa kita pelajari dari kedok penggunaan ganda mereka tentang strategi Tiongkok? Dan seberapa rentan atau tak terhentikannya jaringan besar ini jika terjadi konflik? Kelahiran sebuah konstelasi. Jadi ketika Tiongkok membicarakan satelit Yaogan, mereka biasanya menggunakan bahasa yang sama. Mereka katanya untuk penelitian ilmiah. Mereka juga katanya untuk survei darat, kadang-kadang bahkan untuk pemantauan bencana. Sama sekali bukan untuk memata-matai. Kedengarannya seperti sarana kemajuan, jenis satelit yang dibutuhkan setiap negara modern. Tapi masalahnya, hampir tidak ada orang di luar Tiongkok yang percaya cerita itu. Karena ada begitu banyak pertanyaan. Mengapa meluncurkan satelit semahal itu hanya untuk mempelajari panen padi? Dan mengapa mengelompokkan mereka dalam formasi yang lebih cocok untuk pengawasan maritim daripada perakiraan cuaca? Nah, analis barat mengklaim bahwa satelit-satelit itu sebenarnya adalah satelit mata-mata militer yang disamarkan. Dan ketika kita mengetahui bahwa ada lebih dari 400 satelit yang saat ini mengorbit, Anda mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang dibangun Beijing? Panen padi yang luar biasa. Jika para analis benar dan bukti sejauh ini sulit diabaikan, Yaogan saat ini adalah salah satu program satelit rahasia terbesar di dunia. Satelit-satelit itu dapat melacak kapal induk Amerika Serikat di seluruh Pasifik. Mereka dapat memantau penumpukan jet tempur di pangkalan udara Jepang atau Taiwan. Mereka juga dapat memberikan data penargetan untuk rudal pembunuh kapal induk milik Tiongkok yang sangat ditakuti. Dengan kata lain, Yaogan adalah sepasang mata yang membuat kekuatan militer Tiongkok jauh lebih mematikan. Bagian yang belum bisa kami pahami adalah mengapa Tiongkok masih terus menutupi hal ini. Mengapa mereka menghabiskan miliaran untuk membangun jaringan satelit mata-mata raksasa hanya untuk menyangkal apa sebenarnya jaringan itu? Sebagai contoh, ketika Amerika meluncurkan satelit mata-mata, semua orang mengetahuinya. Tidak ada alasan untuk bersembunyi. Washington tidak pura-pura mengatakan bahwa ini adalah satelit cuaca atau proyek ilmiah. Mereka secara langsung mengatakan, ya, itu memang untuk memata-matai. Memang begitu, kami memata-matai. Semua orang memata-matai. Tapi sepertinya Tiongkok mengambil jalur berbeda dan menyembunyikan niatnya di depan mata. Dan itu menunjukkan bahwa Yaogan bukan hanya proyek militer, tapi mungkin juga proyek politik. Ini telah menjadi cara Tiongkok untuk maju tanpa memicu reaksi balik yang sama seperti yang mungkin ditimbulkan oleh sistem militer yang terbuka. Dan semakin dalam kita menggali, semakin jelas taruhannya. Jika Yaogan memberi Tiongkok kemampuan untuk melacak dan menargetkan kapal-kapal Amerika Serikat nyaris seketika, itu membuat setiap konfrontasi di Laut Cina Selatan menjadi jauh lebih berbahaya. Ini bisa memperpendek waktu menuju konflik atau bahkan membuat kesalahan perhitungan menjadi bencana besar. Dan bukan hanya AISLAC yang khawatir. Mesir, Jepang, Taiwan, semuanya hidup di bawah bayang-bayang pengawasan senyat ini. Dan setiap peluncuran Yaogan terasa seperti pesan bahwa Tiongkok sedang mengawasi. Untuk sebuah negara yang satu generasi lalu masih berjuang memberi makan penduduknya, lompatan menjadi kekuatan luar angkasa seperti ini sungguh menakjubkan. Ini juga menakutkan bagi para pesaing Tiongkok, karena dalam perang modern, siapapun yang menguasai posisi tinggi di luar angkasa akan mengendalikan tempo pertempuran di bumi. Jenis skenario mimpi buruk yang bisa terjadi akibat hal ini memang menakutkan. Bayangkan, sebuah kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat, misalnya USS Ronald Reagan, dan kapal pengawalnya bergerak melintasi Laut Cina Selatan. Di masa lalu, menemukan mereka seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tiongkok harus mengandalkan pesawat patroli, kapal nelayan yang bertindak sebagai mata di laut, atau stasiun radar di sepanjang pantai. Bisa memakan waktu berhari-hari untuk memastikan posisi mereka. Dan bahkan ketika data itu sampai ke markas, kapal-kapal tersebut mungkin sudah lama pergi. Sekarang, kapal perang bernilai miliaran dolar dengan ribuan pelaut di dalamnya tiba-tiba menjadi lebih terlihat dan rentan dengan cara yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Seluruh dasar kekuatan kapal induk, mobilitas, ketidakpastian, kemampuan untuk muncul di mana saja, berkurang secara signifikan begitu satelit Yaogan dapat mengawasi mereka dari orbit. Dan Anda bisa berargumen bahwa satelit itu hanyalah satelit. Amerika Serikat memilikinya, Eropa memilikinya, Jepang memilikinya. Jadi, mengapa harus berbeda ketika Tiongkok melakukan hal yang sama? Apakah menjadi masalah besar bahwa Tiongkok berkembang pesat dan mengambil langkah-langkah untuk unggul dalam kekuatan militer?
Namun, kemajuan mereka sebenarnya bukan masalah utamanya di sini. Masalahnya adalah mereka bersikeras berpura-pura bahwa satelit Yaogan itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan ketika seseorang bersikeras bahwa satelit mata-mata yang sangat jelas itu pasti bukan satelit mata-mata, itu justru menimbulkan lebih banyak kecurigaan daripada jika mereka hanya mengakui bahwa ya, itu memang satelit mata-mata. Apa? Karena jika kamu menyembunyikan tujuannya, berarti tujuan itu pasti penting. Dan dalam kasus ini, itu sangat penting. Karena itu berarti Tiongkok ingin mendapatkan manfaat dari pengawasan tanpa harus bertanggung jawab dengan mengakui apa yang sebenarnya mereka lakukan. Ada perbedaan antara Amerika Serikat yang berkata, ya, kami memang punya satelit penyintai, dibandingkan dengan Beijing yang mencoba menggambarkan sistem pelacakan armadanya sebagai alat untuk memantau bencana atau panen padi. Dan disitulah rasa tidak nyaman benar-benar muncul. Karena jika mereka menyembunyikan ini, apalagi yang disembunyikan? Jika mereka bisa menyamarkan satelit militer di bawah kedok ilmu lingkungan, di mana batasnya? Apakah stasiun riset di Laut Cina Selatan benar-benar soal ilmu iklim? Atau sebenarnya itu soal pangkalan rudal? Dampak dari kasus seperti ini biasanya ada dua. Pertama, untuk keseimbangan militer. Pesaing seperti Jepang, India, dan Taiwan tidak bisa lagi berasumsi bahwa mereka berada di luar pengawasan Beijing. Setiap gerakan yang mereka lakukan di perairan kemungkinan besar dicatat, dianalisis, dan dijadikan target. Kedua, dari segi geopolitik, hal ini merusak kepercayaan. Tiongkok mengatakan satu hal kepada dunia, sementara kenyataannya berbeda. Dan ketika tidak ada kepercayaan, kerjasama di bidang lain seperti luar angkasa, perdagangan, atau iklim, semuanya jadi semakin sulit. Dan inilah pertanyaan gambaran besarnya. Apa yang hal ini tunjukkan tentang Tiongkok? Karena tampaknya Beijing masih merasa belum bisa terbuka tentang kekuatannya. Bahkan ketika mereka membangun salah satu konstelasi satelit paling canggih di dunia, mereka masih merasa perlu menyelimutinya dengan kedok kepolosan. Sekarang, ironi dari semua ini adalah bahwa mereka sebenarnya tidak berbohong dalam arti yang paling ketat. Satelit-satelit itu memang bisa mempelajari tanaman. Mereka bisa memantau banjir. Mereka bisa memberikan bantuan saat terjadi bencana alam. Satelit-satelit itu memang sangat berguna untuk perakiraan cuaca dan pengelolaan sumber daya. Dan itulah mengapa Yaogan terasa begitu mengganggu. Peran militernya begitu dibalut dengan penggunaan sipil sehingga batas antara keduanya hampir tidak ada. Itu membuat pertanggungjawaban hampir mustahil. Karena jika mereka dipertanyakan, mereka punya bukti yang menunjukkan bahwa Yaogan memang melakukan persis seperti yang mereka klaim. Tapi masalahnya, bahkan angka-angka menunjukkan kenyataannya dengan lebih jelas daripada klaim apapun yang mereka buat. Yaogan secara resmi diluncurkan pada tahun 2006, dan dari saat itu hingga 2015, ada sekitar 24 satelit yang mengorbit. Pada tahun 2020, jumlah itu telah meningkat lebih dari 4 kali lipat. Dan sekarang, di tahun 2025, jumlahnya sudah lebih dari 470 satelit, dengan peluncuran baru hampir setiap bulan. Sekarang, kami setuju bahwa hasil pertanian memang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tapi apakah benar-benar diperlukan peluncuran satelit baru setiap bulan? Satelit-satelit ini membawa radar apertur sintetis, sebuah teknologi yang bisa menembus awan, kabut, bahkan di malam hari, menghasilkan gambar radar yang tajam dari kapal dan kendaraan. Satelit lain membawa muatan intelijen elektronik yang mampu mendeteksi sinyal radar, percakapan radio, dan bahkan emisi dari sistem pemandu rudal. Ada juga kamera optik yang dapat memberikan foto resolusi tinggi dari pangkalan, pelabuhan, dan lokasi konstruksi. Pada dasarnya, Yaogan telah menjadi sebuah kotak peralatan. Satu set satelit mengidentifikasi kapal berdasarkan ciri khas radar, satelit lain melacak lokasinya di kegelapan, dan satelit ketiga mengambil foto untuk mengonfirmasi nomor lambungnya. Ini adalah operasi yang terkoordinasi, dengan setiap data yang diterima dikirimkan kembali ke stasiun-stasiun bumi yang tersebar di seluruh Tiongkok dan mengalir ke pusat komando militer. Jika Yaogan seefektif yang dikatakan para analis, itu berarti Tiongkok sekarang memiliki data penargetan nyaris real-time terhadap pasukan Amerika dan sekutu di seluruh Indo-Pasifik. Itu secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan dengan cara yang tidak hanya berkaitan dengan satelit. Ini tidak hanya memengaruhi keseimbangan militer, tetapi juga keamanan jalur pelayaran dan stabilitas perdagangan global. Dalam peperangan modern, pengetahuan sama kuatnya dengan kekuatan senjata. Militer tidak bisa bertempur dalam keadaan buta, dan dengan Yaogan, Tiongkok sedang membangun mata di langit yang bisa menyaingi, bahkan dalam beberapa hal melampaui, apa yang telah Amerika Serikat sempurnakan selama puluhan tahun. Jika Tiongkok benar-benar bisa mengawasi Pasifik secara waktu nyata, itu berarti Amerika Serikat tidak bisa hanya berdiam diri dan menganggap kapal induknya aman. Itu juga berarti Jepang dan Australia tidak bisa bergerak tanpa menyadari kemungkinan mereka sedang dilacak. Itu berarti negara-negara kecil di Asia Tenggara memahami bahwa mata Beijing mengawasi perairan mereka, langit mereka, dan pelabuhan mereka. Konstelasi Yaogan mewakili salah satu sistem pengawasan paling ambisius yang pernah dibangun. Dikembangkan selama lebih dari 2 dekade, menelan biaya miliaran dolar, dan berpotensi mengubah masa depan peperangan. Bagaimana cara kerjanya? Sekarang armada Yaogan dibangun di atas 3 pilar utama, pencitraan radar, pencitraan optik, dan intelijen elektronik. Bersama-sama, ini memberikan tentara pembebasan rakyat apa yang disebut oleh perencana militer sebagai kesadaran multidomain, yaitu kemampuan untuk melihat, melacak, dan menargetkan apapun yang bergerak di laut, darat, atau udara. Kemampuan utama pertama adalah radar aperture sintetis atau SAR.
Berbeda dengan kamera biasa yang bergantung pada sinar matahari dengan langit cerah, SAR mengirimkan gelombang radio lalu memproses gema tersebut menjadi sebuah gambar. Itu berarti satelit radar Yaogan dapat menembus awan, kabut, asap, bahkan di malam hari. Bagi negara yang sangat terobsesi melacak kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat, ini sangat berharga. Sebuah kapal yang melaju di Laut Cina Selatan tidak bisa begitu saja bersembunyi di bawah cuaca buruk. SAR membuatnya terlihat lengkap dengan garis besarnya. Satelit radar barat seperti program Lala Crosse dan Sentinel milik Amerika Serikat menggunakan teknik yang sama. Tetapi, konstelasi milik Tiongkok lebih mengesankan karena skalanya. Alih-alih hanya beberapa satelit yang meliputi seluruh dunia, Yaogan memiliki puluhan satelit yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga waktu kunjung ulang mereka hanya beberapa jam, bukan hari. Lalu ada juga citra optik, yang paling mendekati satelit mata-mata seperti di film Hollywood. Satelit ini membawa kamera teleskopik yang mampu mengambil gambar dengan ketajaman cukup untuk mengidentifikasi pesawat individu di landasan atau kendaraan di area persiapan. Sekarang, secara resmi Tiongkok mengatakan bahwa satelit-satelit ini adalah satelit pengamatan bumi yang digunakan untuk pemetaan dan pertanian. Dan memang benar. Namun, ketika satelit optik Yaogan kebetulan melintas di atas Guam, tempat pembom B-52 Amerika diparkir, kamu tidak bisa begitu saja menganggap itu kebetulan, bukan? Tidak banyak sawah di sana. Dan jangan lupa bahwa Tiongkok telah sangat mahir meningkatkan konsistensinya. Ketika gambar Yaogan awal hanya memiliki resolusi beberapa meter, yang cukup baik untuk melihat kapal-kapal besar, versi terbarunya menyaingi resolusi submeter dari satelit Keyhole Amerika yang cukup tajam untuk melacak tata letak peluncur rudal, piringan radar, atau bahkan jaring kamuflase. Pilar ketiga adalah intelijen sinyal atau SIGNET. Satelit-satelit ini sama sekali tidak mengambil gambar. Sebaliknya, mereka mendengarkan. Setiap pulsa radar, setiap transmisi kapal ke kapal, setiap emisi elektronik yang menyebar, satelit Yaogan menyapu semuanya, menganalisisnya, dan mengirimkannya kembali ke stasiun bumi. Tentu saja, ini bukan teknologi baru. Amerika Serikat memelopori trio satelit intelijen elektronik pada tahun 1970-an dengan menggunakan geometri orbit untuk menentukan posisi kapal-kapal Soviet di laut. Yaogan hampir sepenuhnya meminjam itu dari buku pedoman Perang Dingin. Beberapa satelit Tiongkok diluncurkan dalam kelompok 3, terbang dalam formasi yang diatur dengan sangat hati-hati. Dengan membandingkan sinyal yang terdeteksi di posisi yang sedikit berbeda, mereka dapat menentukan lokasi persis radar atau pemancar radio yang berjarak ribuan kilometer. Bayangkan, 3 telinga mendengarkan dari sudut yang berbeda. Akan sangat sulit untuk melewatkan apapun. Sederhananya, jika kapal perusak Amerika Serikat menyalakan radar Aegis-nya di Laut Filipina, ada kemungkinan besar Yaogan sedang mendengarkan. Secara individu, kemampuan ini sudah mengesankan. Jika digabungkan, mereka membentuk tulang punggung dari apa yang disebut para ahli strategi sebagai kill chain. Begini cara kerjanya dalam praktik. Satelit sinyal intelijen mendeteksi tanda elektronik dari kelompok kapal induk. Satelit radar mengonfirmasi posisinya, menembus tutupan awan untuk memetakan garis besarnya. Satelit optik memberikan konfirmasi resolusi tinggi, mengambil gambar aktivitas di dek. Data digabungkan di darat, memberikan komandan Tiongkok gambaran langsung tentang lokasi dan pergerakan armada tersebut. Lalu, gambaran itu dikirimkan ke sistem penargetan seperti rudal pembunuh kapal induk DF-21D dan DF-26. Sejak pertengahan tahun 2000-an, Tiongkok telah meluncurkan 2 hingga 3 satelit Yaogan setiap tahun. Pada pertengahan tahun 2010-an, tempo itu meningkat menjadi setengah lusin setiap tahun. Beberapa tahun, bahkan terjadi lebih dari 10 peluncuran, membanjiri orbit rendah bumi dengan sensor. Amerika Serikat mungkin memiliki satelit yang lebih canggih, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Satu satelit Keyhole milik Amerika mungkin memiliki optik yang lebih baik daripada satelit Yaogan manapun, tetapi tidak ada 70 satelit seperti itu di orbit. Strategi Tiongkok adalah kuantitas dan cakupan. Seolah-olah mereka mengakui keahlian Amerika, tapi juga menunjukkan bahwa mereka bukan sedang berupaya memiliki mata terbaik di angkasa, tetapi tentang memiliki cukup banyak mata sehingga tidak ada yang luput dari pengawasan mereka. Apa yang mulai diwakili oleh Yaogan adalah infrastruktur dominasi. Anggap saja ini sebagai padanan di orbit dari pembangunan kapal induk atau pembom siluman. Ini mahal, butuh waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan, dan tidak menarik perhatian seperti sistem rudal baru. Tapi tanpa itu, mesin militer modern tidak bisa berfungsi. Bahkan, Yaogan mungkin adalah program militer Tiongkok yang paling penting, namun tidak pernah dibicarakan orang. Maksud saya, rudal mendapat sorotan utama, jet tempur dipamerkan di pertunjukan udara, tapi satelit mereka diam-diam. Namun merekalah yang menyediakan data yang menggerakkan jet tempur dan rudal. Ada juga fakta bahwa satelit hanyalah satu lapisan. Mereka terhubung langsung ke ekosistem yang lebih besar, stasiun bumi yang tersebar di seluruh Tiongkok, pusat data yang memproses dan menggabungkan citra, serta algoritma AI yang dilatih untuk mendeteksi anomali lebih cepat daripada manusia manapun. Kapal perang yang muncul dalam bidang pandang Yaogan tidak hanya menjadi gambar mentah di suatu hard drive. Data tersebut diurai, ditandai, dan diteruskan ke jaringan penargetan yang menghubungkan satelit dengan brigad rudal di pesisir Tiongkok. Namun, itu tidak berarti sistemnya sempurna. Masih ada kendala dalam mentransmisikan data secara aman dan real-time. Menghubungkan satelit, stasiun darat, pusat komando, dan baterai rudal tanpa penundaan dan tanpa gangguan adalah hal yang kompleks dan menjadi tantangan teknis. Ada juga pertanyaan tentang daya tahan.
Dalam perang terbuka, satelit-satelit ini akan menjadi target utama. Amerika Serikat dan sekutunya memiliki kemampuan anti-satelit mulai dari pencegat berbasis darat hingga sistem peperangan elektronik. Tapi disinilah jumlah Yaogan memberikan keuntungan. Menghancurkan 1 atau 2 satelit tidak akan melumpuhkan jaringan. Jumlahnya memang terlalu banyak. Dengan kata lain, jaringan ini bisa tetap berfungsi meski kehilangan satelit. Dan kemampuan untuk memperhitungkan redundansi adalah yang membuat Yaogan begitu tangguh. Dampak yang lebih luas. Pada tahun 2020, gugus tempur kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat beroperasi di dekat Guam ketika para analis melihat 3 satelit Yaogan yang baru diluncurkan bergerak ke posisi dengan orbit yang dirancang untuk menyapu wilayah tersebut setiap beberapa jam. Dalam beberapa minggu, media pemerintah Tiongkok menayangkan liputan yang membanggakan kemampuan Angkatan Laut PLA untuk melacak kapal induk Aerex Strike secara waktu nyata. Hubungan langsung memang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi implikasinya jelas. Dan tampaknya Tiongkok sedang memberi isyarat bahwa mereka memang memiliki kapasitas yang lebih besar daripada yang terlihat, meskipun mereka masih bermain kucing-kucingan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah satelit Yaogan adalah alat militer. Itu sudah jelas. Kisah yang lebih menarik adalah apa yang diungkapkan konstelasi ini tentang sudut pandang Tiongkok terhadap peperangan modern. Banyak satelit Yaogan kurang canggih dibandingkan dengan satelit milik Amerika. Mereka mungkin tidak memiliki resolusi atau enkripsi yang sama, tetapi jumlah mereka menutupi kekurangan itu. Namun, jumlah satelit yang banyak juga bisa menjadi kerugian karena ada risiko kekacauan, tumpang tindih, dan masalah pemeliharaan. Ada juga fakta bahwa satelit cepat menua dan menjaga agar konstelasi sebesar ini tetap beroperasi membutuhkan peluncuran secara terus-menerus. Itu salah satu alasan mengapa landasan roket Tiongkok, Taiwan, Jiuquan, Xinjiang selalu sibuk dengan aktivitas. Namun, Tiongkok tidak hanya menggunakan taktik perangnya dan mencoba mendapatkan keunggulan atas negara-negara yang kuat secara militer. Ada juga negara-negara kecil di Afrika dan Asia Tenggara, di mana Tiongkok mempromosikan satelit pengamatan bumi sebagai kerjasama. Dengan dalih membantu negara-negara ini dalam pemantauan bencana, analisis iklim, dan sekali lagi prediksi hasil panen. Ada juga kecurigaan bahwa PLA mendapatkan manfaat dwiguna. Ada gema sejarah di sini. Pada tahun 1960-an, satelit mata-mata corona milik KSX disamarkan sebagai penelitian cuaca. Uni Soviet melakukan hal yang sama dengan program Zenit mereka. Namun, taruhannya sekarang lebih tinggi karena luar angkasa bukan lagi arena yang hanya diisi 2 pihak. Puluhan negara ditambah perusahaan swasta seperti SpaceX dan Planet Labs meluncurkan konstelasi mereka sendiri, dan batas antara data militer dan sipil menjadi semakin kabur. Laporan dari Kementerian Pertahanan Taiwan dan Jepang mulai menyebut satelit Yaogan secara langsung, menggambarkannya sebagai ancaman terhadap keamanan regional. Pejabat pertahanan Amerika secara terbuka membahas perang militer Yaogan dalam sidang Kongres, dan komunitas OSIN telah menjadi sangat efektif, sehingga dalam beberapa jam setelah peluncuran Yaogan, utas Twitter sudah memetakan orbitnya, menebak muatannya, dan bercanda tentang kapal induk Amerika Serikat mana yang sedang diikutinya. Kerahasiaan kini lebih bertujuan untuk menjaga ruang untuk menyangkal secara masuk akal dalam situasi diplomatik, bukan lagi untuk menyembunyikan kebenaran dari para ahli. Namun satelit-satelit ini juga menisyaratkan sesuatu yang lain, kemungkinan yang jauh lebih suram, yaitu kemungkinan luar angkasa menjadi wilayah yang diperebutkan dan dimiliterisasi. Amerika Serikat sudah membentuk pasukan luar angkasanya sendiri. Rusia, meskipun kurang maju, masih mempertahankan persenjataan anti-satelit. India menunjukkan kemampuannya sendiri untuk menembak jatuh satelit pada tahun 2019. Semakin penting Yaogan bagi operasi Tiongkok, semakin besar pula kemungkinan Yaogan menjadi target utama dalam konflik di masa depan. Sebuah rudal, sistem laser, atau bahkan serangan siber bisa membutakan sebagian dari konstelasi tersebut. Namun, hal sebaliknya juga berlaku. Menyerang satelit berisiko memicu eskalasi menjadi perang besar-besaran karena satelit-satelit tersebut berada di inti komando dan kendali nasional. Disinilah ambiguitas sifat dwiguna Yaogan menjadi senjata itu sendiri. Dengan menyebutnya sebagai satelit cuaca dan pertanian, Beijing telah membuat situasinya menjadi tidak jelas. Jika satelit-satelit itu diserang, Tiongkok bisa mengklaim bahwa itu adalah serangan terhadap infrastruktur sipil. Jika dibiarkan, satelit-satelit itu tetap memberikan intelijen tingkat militer. Zona abu-abu itu mempersulit setiap respons yang mungkin ingin diberikan oleh Barat. Ada juga kepentingan ekonomi. Satelit tidak hanya melayani militer, tetapi juga menjadi penopang seluruh perekonomian. Jalur pelayaran, eksplorasi sumber daya, dan perdagangan global bergantung pada pelacakan di mana kapal berada, kemana front cuaca bergerak, dan di mana tanaman tumbuh. Dengan membangun jaringannya sendiri, Tiongkok mengurangi ketergantungan pada sistem Amerika atau Eropa. Pada dasarnya, satelit Yaogan menciptakan dunia informasi paralel yang dikendalikan oleh Beijing, yang dapat dibagikan secara selektif kepada mitra seperti Pakistan, Iran, atau negara-negara Afrika yang berpartisipasi dalam inisiatif Sabuk dan Jalan. Luar angkasa pun menjadi komoditas ekspor lain, tuas pengaruh yang baru. Dan kemudian muncul pertanyaan tentang keberlanjutan. Orbit rendah bumi sudah dipenuhi ribuan satelit dari pemerintah dan perusahaan swasta. Setiap peluncuran Yaogan baru menambah kemacetan tersebut. Setiap satelit yang gagal berisiko menjadi puing, mengancam segalanya, mulai dari Starlink milik SpaceX hingga pemantauan cuaca yang diandalkan oleh masyarakat biasa. Rangkaian tabrakan yang disebut sindrom Cassius bisa melumpuhkan bukan hanya militer, tetapi juga kehidupan modern itu sendiri. Dalam hal ini, upaya terburu-buru Tiongkok membangun Yaogan adalah bagian dari tragedi milik bersama yang lebih besar, di mana setiap negara berlomba memenuhi langit, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa mengawasi akibatnya.
Namun, mungkin dampak yang paling mengkhawatirkan itu bersifat psikologis. Satelit Yaogan mengorbit dengan senyap, tak terlihat oleh mata, namun mereka melambangkan dunia di mana anonimitas semakin berkurang. Apa yang dulu tersembunyi sekarang bisa diamati dari atas. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah Yaogan merupakan kekuatan yang menstabilkan atau justru yang membuat tidak stabil? Secara teori, transparansi dapat mengurangi kemungkinan serangan mendadak. Jika semua orang bisa melihat apa yang dilakukan orang lain, godaan untuk menyerang lebih dulu mungkin akan berkurang. Namun, dalam praktiknya, Yaogan memberikan Tiongkok visibilitas asimetris, memungkinkannya mengintip operasi para pesaing tanpa memberikan tingkat transparansi yang sama sebagai balasannya. Ketidakseimbangan itu secara inheren mengganggu stabilitas. Tampaknya era spionase berbasis luar angkasa bukan hanya akan datang. Era itu sudah ada di sini, dan Yaogan benar-benar berada di pusatnya. Terima kasih telah menonton.